Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama saya, Angki, atau saya biasa dikenal dengan nama Syahan Makia Muhammad Sudarso Minoto. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana menggunakan modul attendance, timesheets, kontrak, dan juga overtime. Pertama-tama kita perlu login sebagai admin dan eh, karyawan yang kita gunakan dan juga kepala seksinya. Di sini saya menggunakan multi user dan multi browser. Oke, untuk modul pertama, attendance, kita pertama perlu memastikan bahwa modul attendance itu udah kita aktifkan. Lalu kita bisa masuk eh, ke karyawan kita. Contohnya, di sini attendance, sebagai Andin kita tinggal check-in. Lalu kita bisa dikasih tahu check-innya jam berapa dan kita check out. Nanti ada tulisan Goodbye Andin. Lalu sebagai admin kita bisa ngecek em, siapa aja yang udah attend di sini, attendance tuh. Lalu kita bisa mencoba import file attendance dan menyesuaikan namanya. Itu agar semua berjalan dengan mudah, tidak perlu manual. Hanya untuk data, bukan untuk keberlangsungan secara real time. Lalu kita dapat mengirim apa? Kita mencoba untuk mengkonfigurasi dan mengaktifkan extra hours dengan mengisi dua fields yang ada di kiri sini di Medium saya. Lalu setelah itu kita bisa melihat di halaman reporting, kita bisa milih chart apa yang mau kita gunakan dan di sini dikasih tahu misalnya ada siapa Andin pada tanggal berapa, login berapa kali dan lain-lain. Lalu modul selanjutnya adalah timesheets. Di sini kita bisa menginput timesheets kita di new, masukkan tanggal, project, task, description dan juga hour spend. Lalu kita bisa mengimport timesheets juga seperti biasa ke tombol favorit sama seperti step-step sebelumnya. Selanjutnya adalah overtime. Pertama-tama kita perlu menginstal modul OHRMS Overtime dulu di website Udo. Di sini linknya saya berikan dan selanjutnya kita harus memastikan bahwa Pandas sudah terinstall di laptop kita dengan komen docker execute nama Udo web container kita pip3 install Pandas. Setelah modul tersebut aktif melalui Applis, kita perlu memastikan bahwa modul tersebut berhasil diaktifkan. Contohnya di sini di admin itu ada overtime request. Lalu selanjutnya kita membuat kontrak employee, misalnya kita login sebagai kepala seksi, di sini kita Anissa, kita ke modul employee, terus kita pilih karyawannya siapa, contoh Andin, kita ke in contract, lalu masukkan eh kita bisa melihat kontrak historinya dia, lalu kita langsung dapat membuat kontrak untuk employee dengan menekan tombol create di sini, ada create dan mengisi format sebagai berikut yang ada bisa dilihat di medium saya. Dan selanjutnya kita perlu memasukkan gaji karyawan serta upah lemburnya. Untuk kalkulasi upah karyawan, sejam didapatkan dengan perhitungan gaji dikali 1/173. Sehingga didapatkan upah harian sebesar 46.243. Dan untuk melakukan konfigurasi terhadap gaji karyawan, kita perlu memasukkan ke halaman salary information. Dan di sini, misalnya kayak di sini wage-nya 8 juta dan day wage-nya 370.000 dan hour wage-nya 46.000. Lalu kita bisa tekan tombol running yang ada di pojok kanan atas untuk memastikan bahwa kontrak tersebut berhasil dibuat dan sedang berjalan. Dan untuk mengatur hak akses seperti biasa kita tinggal ke user, bagian settings, kita pilih usernya siapa dan kita atur akses-akses yang bisa kita berikan apa aja. Selanjutnya ada skenario request overtime, kita tinggal masuk ke halaman konfigurasi melalui menu overtime type di sini. Kita pilih cash hour, masukkan detail-detailnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, startnya dari berapa sampai berapa, rate-nya berapa sampai berapa. Dan setelah memasukkan konfigurasi, kita perlu masuk ke salah satu akun employee yang tadi udah punya kontrak kan tadi kita admin. Kita tinggal masuk, kita misal overtime request-nya di sini Andin, terus kita masukkan semuanya dan nanti kita tinggal eh, accept atau tidak. Kalau approve di sini tandanya jadi approve, lalu kita buat lagi untuk nantinya kita reject. Deskripsinya sama, semua sama nanti akan ditotalkan secara otomatis berapa eh, overtime request yang diterima oleh Andin yaitu sebesar 253.000.
Ini yang sudah kita buat lagi untuk di reject, dan kalau di reject ini di review kayak gini. Oke. Selanjutnya kita mendapatkan pertanyaan dengan banyaknya attendance yang perlu diimport sebelumnya dilakukan secara manual. Maka kita perlu membuat template untuk mengisi karyawannya. Di sini saya sudah buat template. Template sebenarnya ini ada employee, check-in, check-out, dan juga work hours-nya. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan tolerance time in favor of company dan tolerance time in favor of employee pada konfigurasi count extra hours module attendance? Kalau company itu adalah batas toleransi waktu sebelum waktu ekstra dihitung sebagai lembur, menguntungkan perusahaan dengan mengabaikan waktu ekstra yang minimal. Untuk employee sendiri itu memberikan toleransi bagi karyawan agar keterlambatan kecil, misalnya beberapa menit, tidak dianggap sebagai pelanggaran, memberi fleksibilitas lebih kepada karyawan dalam hal yang tidak disengaja ya pastinya. Lalu perbedaan antara overtime request dan type cash dengan leave. Oke, overtime request tipe cash dan leave terletak pada kompensasi lembur yang diberikan. Dengan tipe cash, karyawan menerima uang sebagai ganti waktu lembur yang telah dikerjakan memberikan manfaat finansial secara langsung bagi karyawan. Sementara leave itu waktu lembur dikompensasi menjadi tambahan cuti yang bisa digunakan di hari-hari setelahnya dan memberikan karyawan fleksibilitas lebih untuk istirahat dan menjaga keseimbangan work-life. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Angki, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton. Semoga hal ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.